Polda Bengkulu mengamankan ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, pasca kerusuhan dan pemblokiran jalan oleh warga desa Taba Padang. Pasukan yang dikerahkan sebanyak 310 personel berasal dari Brimob dan juga Sabara. Sebanyak 310 personel Brimob dan Sabara Polda Bengkulu diterjunkan ke Kabupaten Rejang Lebong usai terjadi amuk massa di Desa Taba Padang, Kecamatan Abdang Ulak Tanding, yang membakar pos polisi serta blokir jalan lintas tengah Sumatera. Personel Polda Bengkulu ini akan membantu Polres Rejang Lebong dalam mengamankan kondisi di lapangan, meski saat ini kondisi sudah kondusif. Aparat TNI yang menemui warga mampu menghentikan aksi blokir jalan. Kasat Sabara Polda Bengkulu Kompol Rahmat dalam instruksinya mengatakan, ada 5 titik lokasi jalan lintas Sumatera yang diblokir massa, termasuk 1 jembatan yang diportal menggunakan besi. Untuk hari ini kita mungkin melakukan pergeseran, akan segera melakukan pergeseran pasukan. Untuk Brimob, 210 orang kita sudah lakukan pergeseran. Nanti akan ketemu di Polres Curug. Untuk Sabara, ini menyusul sekarang ini pasukannya, ini sekitar 100 orang. Nanti rekan-rekan akan segera dipimpin oleh Dankinya melapor langsung ke Kapolres untuk pelaksanaan tugas. Untuk logistik, ini sudah kita koordinasikan dengan Polres Rejang Lebong. Jam 11, rekan-rekan mungkin jam setengah 1 atau jam 1 sudah sampai sana. Pasukan dari Polda sampai di lokasi akan melapor kepada Kapolres Rejang Lebong Curug dan bergabung dengan anggota Brimob yang sudah ada di lokasi sebelumnya. Kerusuhan yang terjadi di Rejang Lebong dipicu dari tewasnya seorang perampok. Tidak terima perampok tersebut tewas karena ada kejanggalan. Puluhan warga yang berasal dari desa yang sama dengan perampok itu mengamuk, merusak dan membakar pos polisi. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Kerusuhan di Kabupaten Rejang Lebong, Curug Bengkulu, tepatnya di jalan lintas Sumatera terjadi hanya gara-gara tewasnya seorang perampok oleh warga. Sekelompok warga dari desa yang sama dengan perampok tersebut mengamuk dan membakar sebuah pos polisi. Mereka tidak terima warganya yang dianggap sebagai perampok itu tewas. Suasana mencekam terjadi di 3 desa di Bengkulu. Ketiga desa itu adalah Padang Ulak Tanding, Jembatan 2, dan Taba Padang. Ratusan warga mengamuk dan membakar salah satu pos polisi. Tak hanya itu, jalan lintas antara Bengkulu Sumatera Selatan ini juga masih diblokade oleh warga. Informasi kerusuhan bermula saat 2 perampok warga asal 3 desa tersebut ditangkap jajaran Polres Bengkulu saat beraksi di sebuah bank. Usai ditangkap, kedua perampok tersebut dikabarkan tewas. Diduga hal ini menjadi pemicu kemarahan warga, dan hingga kini suasana masih memanas. Akibatnya jalur transportasi terhenti hingga Selasa sore. Puluhan polisi hingga Selasa sore juga masih berjaga dan belum dapat membubarkan massa yang membakar ban dan memblokade jalan dengan kayu. Polisi juga telah menerjunkan anggota Polres Rejang Lebong dengan dibantu tentara setempat. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari Polda Bengkulu, termasuk apakah ada korban jiwa atau tidak. Dari Curug Bengkulu, Sukma Aldino melaporkan. Unjuk rasa menuntut pemekaran Buton Selatan menjadi kabupaten otonom dari Kabupaten Buton di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dan kejar-kejaran dengan staf kantor dewan. Para pengunjuk rasa yang sebelumnya sempat menginap sejak semalam sengaja membakar kursi yang merupakan aset kantor dewan. Tindakan itu dipicu karena meski sudah menginap selama semalam, tak satupun anggota dewan yang menemui mereka. Aksi pembakaran ini memicu kemarahan puluhan staf kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Bentrokan tak terhindarkan saat koordinator pengunjuk rasa membentak dan menyuruh sekretaris DPRD Sulawesi Tenggara yang mempertanyakan aksi pembakaran tersebut untuk diam.
di mana membuat sejumlah staf DPRD Sulawesi Tenggara berang dan mengejar para pengunjuk rasa. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Sejumlah pengunjuk rasa yang terjebak sempat menjadi sasaran pukulan dan tendangan para staf kantor dewan. Beruntung, aparat kepolisian berhasil melerai bentrokan tersebut. Namun puluhan staf kantor dewan yang sudah terlanjur marah membakar berbagai spanduk dan pamflet milik pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa juga dilarang masuk kembali ke pelataran kantor dewan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Azlaini Agus, Wakil Ketua Ombudsman akan dipecat jika terbukti melakukan penamparan kepada karyawati Gapura Angkasa. Informasinya setelah yang satu ini.